Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Baik, izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna kedua Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Ewen Agus Masaputra, STB 5849, Prodi Manajemen Pemasaran kelas B. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil dari pelaksanaan praktek kerja lapangan di Lapas kelas 2B Singaraja. Baik, jadi yang pertama, saya akan membahas terkait dengan latar belakang dari pelaksanaan PKL ini. Praktek kerja lapangan atau PKL merupakan bagian penting dalam pendidikan vokasi karena menjadi sarana untuk menghubungkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek kerja secara langsung di lapangan. Melalui pelaksanaan PKL di Lapas kelas 2B Singaraja, saya memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung bagaimana tugas dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, serta administrasi pemasyarakatan. Selain memperoleh pengalaman kerja, kegiatan PKL juga membentuk sikap disiplin profesional, tanggung jawab, dan berintegritas sebagai bekal menjadi calon aparatur pemasyarakatan. Nah, yang ketiga, terkait dengan tujuan dan manfaat dari program PKL. Selain tujuan dari PKL sendiri merupakan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, serta administrasi pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, saya juga melakukan analisis penerapan manajemen melalui unsur 6M dan fungsi POAC. Sedangkan manfaat yang diperoleh adalah pengalaman kerja secara nyata, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. PKL juga menjadi sarana untuk melihat secara langsung hubungan antara teori yang dipelajari dengan kondisi di lapangan. Baik, lalu yang keempat terkait dengan waktu dan pelaksanaan dari PKL ini. PKL saya sendiri dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang terletak di Jalan Veteran nomor 11. Kegiatan ini saya laksanakan mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan meliputi observasi, praktik, diskusi, demonstrasi, serta pendampingan dalam berbagai tugas pemasyarakatan. Adapun bidang yang menjadi bagian kegiatan PKL meliputi pelayanan pembinaan warga binaan, perawatan, pengamanan, serta administrasi pemasyarakatan. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait dengan profil dari Lapas kelas 2B Singaraja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 12 Singaraja atau Lapas Singaraja merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali. Lapas ini dibangun pada tahun 1934 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1985, statusnya berubah menjadi Lapas Kelas 2B. Dalam sejarahnya, lapas ini juga pernah mengalami kerusakan akibat kerusuhan pada tahun 1999. Berdasarkan data dalam laporan, kapasitas hunian lapas sekitar 100 orang, sedangkan jumlah penghuni mencapai sekitar 292 orang. Nah, selanjutnya terkait dengan struktur organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Lapas kelas 2B Singaraja memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Lembaga Pemasaran atau Kalapas, Subbagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi, Keamanan dan Ketertiban, serta Kesatuan Pengamanan Pemasyarakatan atau KPLP. Di dalamnya juga terdapat beberapa subseksi seperti registrasi, perawatan, kegiatan kerja, keamanan, serta pelaporan dan data pada portatif. Struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bidang agar pelaksanaan tugas pemasarakatan dapat berjalan secara terorganisasi. Lalu yang ketujuh adalah data pegawai dan warga binaan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pegawai di Lapas kelas 12 Singaraja adalah sebanyak 84 orang yang terdiri dari 75 pegawai laki-laki dan 9 pegawai perempuan. Sedangkan jumlah warga binaan secara keseluruhan adalah 292 orang, terdiri atas 273 WWP laki-laki dan 19 WWP perempuan. Jika dilihat berdasarkan jenis tindak pidana, terdapat 168 orang dengan perkara narkotika, 111 orang pidana umum, 11 orang korupsi, dan 2 orang terkait human trafficking. Lalu yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan PKL. Selama melaksanakan PKL, saya mendapatkan pengalaman di beberapa bidang utama pemasyarakatan. Yang pertama pada bidang pelayanan, kegiatan yang dilakukan antara lain pelayanan PTSP, kunjungan, registrasi, serta penerimaan tahanan baru. Lalu pada bidang pembinaan,
terdapat pembinaan kepribadian ataupun kemandirian termasuk pemberian hak integrasi. Lalu kemudian pada bidang keamanan, kegiatan meliputi penggeledahan, penjagaan, kontrol blok, dan sel, serta pengawasan kegiatan warga binaan. Nah, yang terakhir pada bidang perawatan, meliputi pelayanan kesehatan, pengolahan makanan, pemeriksaan kesehatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di dalam lapas. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait dengan kegiatan di bidang pelayanan. Adapun kegiatan yang saya lakukan di bidang pelayanan antara lain yang pertama, pelaksanaan sidang tim pengamat pemasyarakatan atau sidang TPP. Yang kedua, pencatatan data tahanan melalui sistem database pemasyarakatan atau SDP. Yang ketiga, pengambilan cap 3 jari bagi tahanan. Yang keempat, pelayanan kunjungan melalui PTSP. Yang kelima, pelaksanaan kunjungan bagi WBP. Yang keenam, pelayanan barang titipan. Yang ketujuh adalah penerimaan tahanan baru. Yang kedelapan, atau yang terakhir adalah program layanan antar gratis warga binaan bebas atau LAGAS. Adapun tujuan dari pelayanan ini yang pertama adalah menjamin tertib administrasi, yang kedua memenuhi hak WBP, yang ketiga memberikan pelayanan yang aman dan transparan, serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Lalu yang kedua saya akan bahas mengenai kegiatan bidang di pembinaan. Pembinaan dibagi menjadi pembinaan kepribadian dan kemandirian, di mana kepribadian sendiri yang pertama saya melakukan ibadah bersama umat Muslim, Hindu, dan Nasrani. Yang kedua, ada kegiatan bercanda. Yang keempat, kesenian tradisional Bali atau tabuh. Yang kelima, senam pagi. Lalu ada pekan olahraga antar BBP, serta pengarahan mengenai komitmen Zero Halinar. Lalu, yang kedua adalah pembinaan kemandirian. Antara lain, yang pertama, pembuatan kerajinan dari koran bekas, cuci motor, barbershop, produksi dupa, budidaya ternak lele, serta budidaya kangkung. Nah, lalu ada juga di bidang pengamanan, saya melakukan kegiatan antara lain yang pertama, penggeledahan barang menggunakan mesin X-ray yang akan mempermudah proses penggeledahan. Yang kedua, penggeledahan barang menggunakan metal detektor. Yang ketiga, penggeledahan blok hunian, apel pengecekan jumlah BBP, pengawasan kunjungan, pengamanan tahanan yang mengikuti persidangan, kontrol sel isolasi, kontrol sel mapenaling, penutupan dan penguncian blok, pengawasan kegiatan tamping, serta pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan. Nah, yang terakhir ada kegiatan bidang perawatan. Di perawatan sendiri saya melakukan kegiatan antara lain. Yang pertama pengolahan bama atau bahan makanan menjadi makanan siap siap saji. Yang kedua pelayanan kesehatan bagi BBP. Yang ketiga pemeriksaan kesehatan. Yang keempat pemberian obat dan pelayanan medis. Yang kelima rujukan BBP ke rumah sakit. Yang keenam pemeriksaan tes urin. Yang ketujuh tes HIV bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Yang kedelapan perbaikan plafon ruang kunjungan. Serta yang terakhir pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun tujuan dari bidang perawatan ini adalah memenuhi hak kesehatan bagi BBP, menjamin ketersediaan makanan yang layak, mencegah penyebaran penyakit, serta menjaga fasilitas tetap aman dan berfungsi sesuai dengan gunanya. Nah, lalu saya akan membahas terkait dengan analisis manajemen 6M dan POACH. Pada unsur 6M, yang pertama adalah men, yaitu pegawai, taruna, WBP, PK Bapas, dan pihak terkait. Kemudian M, selanjutnya adalah money, berupa anggaran operasional dan pendukung kegiatan. Sedangkan material meliputi dokumen, data, bahan makanan, dan perlengkapan. Lalu adapun mesin meliputi komputer, sistem database pemasyarakatan OSDP, X-ray, metal detector, dan berbagai sarker atau sandang kerja. Lalu metode berupa SOP, peraturan, dan prosedur kerja. Sedangkan market dalam konteks pemasyarakatan meliputi WBP, keluarga, Bapas, masyarakat, sampai negara. Kemudian dari fungsi PUACH, terdapat planning atau perencanaan, organizing atau pembagian tugas, actuating atau pelaksanaan kegiatan, dan controlling atau pengawasan serta evaluasi. Nah, untuk fokus kajian di kasus ini, saya mengambil pembebasan bersyarat karena dari berbagai kegiatan yang saya amati, PB dipilih karena merupakan bagian dari proses reintegrasi sosial dan melibatkan berbagai unit serta pihak. Proses ini juga membutuhkan ketelitian dalam perhitungan masa pidana, kelengkapan dan keakuratan dokumen, serta penggunaan SDP atau Sistem Database Pemasyarakatan. Selain itu, pelaksanaannya berhubungan dengan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan, serta membutuhkan koordinasi antara lapas, bapas, kantor wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, keluarga, dan penjamin. Sebagai data pendukung, terdapat 16 WBP yang memperoleh PB biasa pada bulan Juli 2026. Lalu selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan alur proses pembebasan bersyarat. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat atau PB, proses dimulai dari identifikasi calon penerima PB. Lalu selanjutnya,
dilakukan pemeriksaan masa pidana dan persyaratan, kemudian penyiapan dokumen. Lalu setelah itu, dilakukan pemeriksaan perilaku dan keikutsertaan dalam pembinaan, asesmen risiko, serta penelitian kemasyarakatan atau litmas. Proses kemudian dilanjutkan dengan sidang tim pengabdi masyarakat atau TPP dan pengusulan melalui SDP atau Sistem Database Pemasyarakatan. Usulan tersebut kemudian melalui proses verifikasi oleh kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga diterbitkannya putusan. Setelah keputusan diterbitkan, dilakukan proses pengeluaran dan serah terima, kemudian dilanjutkan dengan pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas melalui PK atau pembimbing kemasyarakatan. Nah, terakhir, mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan pelajaran PKL yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya PKL memberikan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Kegiatan yang saya ikuti mencakup bidang pelayanan, pembinaan, pengamanan, dan perawatan. Dalam pelaksanaannya, tugas pemasyarakatan membutuhkan koordinasi, ketelitian, kedisiplinan, dan pengawasan. Selain itu, proses pembebasan bersyarat menunjukkan adanya penerapan manajemen yang melibatkan berbagai unit dan pihak. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan koordinasi antar bidang, memperkuat ketelitian dan validasi data, meningkatkan pemanfaatan sistem database pemasyarakatan SDP, menambah sarana pembinaan kemandirian, serta meningkatkan evaluasi terhadap kegiatan PKL. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa dokumentasi, yaitu yang pertama terkait dengan pengarahan dari PLH KKPLP bersama Kasih Kamdek pada BBP. Yang kedua, pemasukan data remisi untuk PB di SDP. Yang ketiga adalah pembinaan kepribadian melalui sembahyang bersama dan wacana. Yang keempat adalah program pelayanan kesehatan di Poliklinik Pratama. Yang kelima adalah realisasi dari program Lagas. Dan yang terakhir, pengamatan proses pembinaan kepribadian yaitu tabuh. Nah, sekian pemaparan dan seminar saya terkait dengan program praktik kerja lapangan PKL saya di Lapas kelas 12 Singaraja. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ada satu penanya. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara teori dengan kenyataan di lapangan selama saya PKL? Nah, tentu saja untuk perbedaan teori itu ada antara teori yang saya pelajari dengan kenyataan di lapangan, terutama pada aspek penerapannya. Secara teori, setiap kegiatan pemasyarakatan memiliki prosedur dan tahapan yang sudah ditentukan. Namun di lapangan, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kondisi nyata, seperti jumlah WBP yang cukup banyak dibandingkan kapasitas atau overcrowded, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan koordinasi antar bidang. Contohnya, dalam proses pembebasan bersyarat, secara teori prosesnya memiliki tahapan yang sistematis, mulai dari pemeriksaan persyaratan, penyiapan dokumen, asesmen, sidang TPP, pengusulan oleh SDP, sampai dengan verifikasi dan penerbitan keputusan. Sedangkan di lapangan, setiap tahapan tersebut membutuhkan ketelitian, koordinasi, dan penyesuaian terhadap kondisi masing-masing WBP. Jadi, menurut saya, perbedaannya lebih kepada teori yang menjadi pedoman, sedangkan praktek kerja lapangan membutuhkan penyesuaian dan koordinasi agar teori tersebut dapat diterapkan secara efektif. Baik, saya harap jawaban saya memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya. Selamat kebajikan bagi kita semua. Rahayu.